hukumnya hukum baik karena memandang kepada lafaz. Cuman baiknya disebut baik mausuf bidzimah namanya. Ya kalau pian di muin, di Fathul Muin, salam ini kada disebut dulu dengan kata salam, tapi wasyurita fi bai'in mausuf bidzimah yuqalu lahu assalam di Fathul Muin, baik mausuf bidzimah. Pendapat yang kedua yang banyak di Qaul Mukhtar para ashab Syafi'i mengatakan hukumnya hukum salam. Jadi kalau kita bertukar dengan lafaznya jual beli, tapi mesan-mesan dia tadi dengan waktu tertentu, menurut pendapat yang Imam Syafi'i ini tadi, hukumnya hukum baik. Kila yang mengatakan hukumnya hukum salam. Apa bedanya? Nah, kita lanjutkan ada apa? Efek hukum yang berbeda dari itu. Nah, jadi bilang di salam baik usyai'in menjual sesuatu yang disifati, ya harus ada sifatnya di dalam zimah, dalam tanggungan. Arti dalam tanggungan, bendanya itu kada dijulung di tempat itu, tapi merupakan tanggungan si penjual untuk mewujudkan benda itu. Bilang di salam dengan lafaz salam atau salam. Wal aslu fihi, dalilnya qauluhu ta'ala. Nah ini ayat tadi panjang juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian timbang hutang, tadayantum bidainin dengan satu hutang, ila ajalin musamma sampai waktu yang ditentukan, faktubu maka tulislah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nazalat fis salam. Ayat ini dari Ibnu Abbas berkenaan turunnya dengan masalah salam. Wa qabaru sahihain, dan dalil hadis sahihain. Man aslafa, ya Nabi siapa nang aslafa? Siapa nang bahasa kita mentakjil bayar biasa barang nang kena dijulung. Fi syai'in, dalam satu benda, ya. Fal yuslib, maka hendaknya dia bersalam tadi atau bersalam fi kairin maklumin, dalam takaran yang diketahui. Wa waznin maklumin, dalam timbangan yang diketahui. Kail itu takaran, wazan itu timbangan. Ila ajalin maklumin, sampai pada ajal waktu yang diketahui. Arkanus salam, rukun salam khamsah, ada 5. 1 muslimun. Muslimun ini kalau dalam jual beli itu disebut sebagai mustari. Bandingannya kalau dijual beli mustari atau pembeli, kalau dalam akad salam disebut muslim. Kalau istilah lainnya rabbus salam, ada di kitab yang mengatakan muslim itu rabbus salam. Kalau bahasa gampangnya yang menukar. Yang kedua muslamun ilaih. Muslamun ilaih itu dalam jual beli disebut baik atau penjual. Dalam salam muslam ilaih. Yang ketiga muslamun fih. Muslamun fih itu dalam bab baik disebut mabi atau objek yang dijual. Kalau dalam salam disebut muslam fih. Yang keempat roksumal. Roksumal ini kalau dalam jual beli disebut saman. Kalau dalam salam disebut roksumal. Aku tukar langsat misalnya dengan harga 15.000. Ulun Adin penjualnya Udin. Ulun ini kan tadi mustari, Udin baik, samannya 15.000, mabeknya langsat. Itu dalam jual beli. Kalau dalam salam misalnya, nah ulun salam nah nombian menyediakan langsat misalnya 1 kilo langsat Tanjung kayak ini. Langsatnya itu berarti muslam fih dengan harga 20.000. 20.000 Rasul ulun muslim. Ustaz Abdurrahman misalnya langsat berarti muslam ilaih. Nah, itu dalam salam. Yang kelima sigoh. Wala budda fiha min lafzis salam. Sigotnya itu harus tidak boleh tidak lah di dalam sigot itu dengan lafaz salam atau lafaz aslaf salam. Aslaf tuka atau aslam tuka. Ini yang sering terjadi, yang bahasa kita sulit untuk digambarkan di masyarakat kita ini.
Cuman tadi kan ada kaulnya mengatakan ya sebenarnya itu salamnya juga nazron lil makna. Nah itu tadi. Kemudian suratus salam. Contoh gambarannya kita berangkat salam. Ayaqula Zaidun li Amrin, li Amru ya. Si Zaid mengatakan pada Amrin, aslam tuh aku bersalam gitu ya. Lo menerjemahkannya ya lo. Apa kita menerjemahkan kan harus salam kan. Aku salam kepada engkau. Waalaikumsalam ya. Gitu kan. Aslam tuh aku bersalam pada engkau. Hadhil alif, hadhil 1000 nih. Apa? 1000 dinarin lah. Aku salamkan kepada engkau alfa dinar fi sayarotin yabaniyah. Sayaroh itu mobil, yabaniyah itu Jepang. Jadi mobil produk Jepang. Min syirkati kaza, dari PT itu adalah perusahaan. Misalnya Luna, salam lombian supaya menyediakan Toyota kan gitu. Mobil Jepang tadi Toyota itu kalau merek PT-nya ini. Min nau'i kaza, jenisnya ini. Jenis apa? Mungkin yang tahu di mobil, tahu di jenis yang enggak tahu ya. Mudiluha, modelnya AM 2000, tahun 2000 keluarannya. Tusallimuha li fi burrati syahri Ramadan, yang harus kamu serahkan hak sajarah tadi kepadaku fi burrati syahri Ramadan, pada awal-awal Ramadan. Ai fi awal Ramadan fil Madinatul Munawwarah, di kota Madinah Al-Munawwarah, fi makanin kaza, di tempat ini. Di wadah Ajil Alum misalnya. Oh ada Ajil Alum di Madinah. Nah, fa yaqulu Amrun, nah maka si Amru tadi sebagai muslim ilaih mengucap gabiltu, qabiltu, ya aku terima. Fa muslim Zaid, si muslim Zaid ini kan muslim ilaihnya Amrun, wal muslim fihnya sayyarah wa rasul mal al alfu dinar wasiyatu qauluhu aslamtu ilaika, aku salam kepada engkau. Nah, jadi seperti itu masalah salam itulah. Ada kaidah dikit, kita ada kaidah dalam kaidah fikih itu disebutkan halil ibrah fi siyagil uqud au fi ma'aniha. Apakah yang jadi patokan itu pada sigot akad atau pada makna akad? Kaidah ini kaidah yang diperselisihkan. Sehingga nanti kalau tadi contohnya pian akad jual beli, tapi hakikatnya salam. Aku tukarlah baju lawan pian Pak Hadiah. Bajunya merek Az-Zahra, ukuran sekian. Karena serahkan ambil di sini misalnya, harganya dengan harga sekian. Ini aku jual. Itu sigot apa? Sigot baik ya kan, jual. Tapi hakikatnya itu kan salam. Yang jadi patokan itu apakah sigotnya akad atau makna akad? Fi khilaf. Ya tadi ada ulama yang memenangkan, kayak Imam Syafi'i ini kan memenangkan dari segi apa? Sigar, berarti baik. Nah, kalau yang lain memenangkan dari segi makna, yakni jadi salam. Contoh lain misalnya, kita tuh kan kadang hibah bisawab tuh, hibah bisawab. Aku julung laptop ini ke ikam, tapi kamu julung 100.000 aku. Itu kan sama dengan aku jual laptop ini seharga 100.000 kan gitu. Cuman bahasanya hibah. Secara bahasa sigot hibah, secara makna jual beli. Dalam bab hibah itu ulama pendapat Imam Asnafnya dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah jual beli. Jadi hibah bisawab, nanti orang kalimah ilah itu kan pakai hibah bisawab ya, ilah. Padahal dalam hibah bisawab itu dihukumi jual beli. Sama ya jual beli ya loh, walaupun sigotnya jadi ubah dengan hibah. Tuh jadi ada khilaf seperti itu. Nah, syaratnya lagi al-hulul wa ta'jil bis salam. Masalah al-hulul. Al-hulul ini dalam akad tidak menyebut tempo.
Ada sebagian yang menerjemahkan hulul itu tunai, tapi sebenarnya kan juga dikatakan tunai. Karena terkadang ada yang hulul, nah, tapi kan diserahkan di tempat. Jadi kan kita memahami tunai itu serah terima di tempat. Padahal kalau dalam fikih hulul kalau diartikan tunai kurang tepat, karena terkadang ada yang hulul, tapi kadang diterimakannya di situ. Yang jadi patokan hulul itu adalah tidak menyebut tempo dalam akad, itu hulul mereka. Tidak menyebut tempo dalam akad, hulul mereka. Makanya dalam bab ribawi itu kan salah satu syarat ribawi apa? Hulul, takobut, apa tamasul, takobut, hulul dalam bab ribawi kan jual beli ribawi. Hulul di situ kadang menyebut tempo, takobut itu serah terima di majelis. Kenapa aja? Maka kamu hulul pasti serah terima, belum tentu. Serah terima terkadang bisa tanpa hulul. Hulul ada, terkadang serah terima ada di tempat. Jadi patokannya hulul dalam segot akadnya tidak menyebut tempo. Lawan dari hulul wat takjil. Takjil itu menyebut tempo dalam segot. Bolehlah hulul dan takjil dalam sabni kayak apa hukumnya? Nah, yasihu as-salamu halan wa muajjalan. Dalam mazhab Syafi'i, salam akad pesan dan salam itu sah baik secara hulul hal kadang menyebut tempo atau dalam secara muajjalan bersebut tempo dalam akad. Fi madhabil Imam Syafi'i bi khilafil a'immati salasah. Nah, ini beda pendapat dengan Imam 3. Berarti selain Syafi'iyah, selain Syafi'i. Fala yasihu indahum illa muajjalan. Tidak sah menurut mereka kecuali harus muajjal. Nah, cara pikir Imam selain Syafi'iyah ini kan memang kan salam itu untuk ngutang ya. Kenapa jadi sah? Mun kadang menyebut tempo kenapa? Disahkan. Cuman logika Imam Syafi'i bahwa hujjatul Imam Syafi'i anna salamal muajjala aktsaru gororon minal hal. Salam yang bertempo, nah tadi kita dicerahkan bulan depan misalnya, kan bertempo. Itu lebih ganal gorornya. Goror itu apalah kada jelasnya. Nah, daripada salam yang kadang menyebut tempo. Kira-kira nyaman mana pun bagi sebagai penjual nih, bertempo kah? Bagi pembeli misalnya bertempo kah atau kada bertempo? Bagi pembeli bertempo Bang Bro. Bagi pembeli bertempo, bagi penjual juga kada bertempo. Nah, iyalah. Soalnya amunnya pembeli kan kada bertempo apabila juga. Kan jadi pertanyaan. Nah, amunnya bagi penjual kan amunnya kada bertempo, tenang aja kan kada ada deadline-nya. Aksaru gororon nang bermuajjal daripada nang hal. Karena nanti disyaratkan dalam salam ini duit itu suruh gulung, Rasul itu harus diserahkan. Ya. Kalau muajjal adalah kemungkinan penjual membawa lari duit. Kan tadi dalam salam kita disyaratkan Rasul mal itu diserahkan di tempat. Adalah kemungkinan punya bertempo 2 bulan lagi dia kabur ke luar negeri misalnya. Nah penjual nih ada kelok. Berarti kan aksaru gororon Ya. dibanding nak ada bertekan kuan. Berarti kan langsung jadi situ ya loh. Berarti beban Pak penyerahannya itu boleh. Ya. Sudah ada. Jadi kalau dalam Imam Syafi'i cara pikir sidin yang muajjal aja boleh, pada aksaru gororon ya loh. Ya. Apalagi yang hal. Kan itu. Kalau cara Imam 3 tadi kan memang tujuan salam itu kan sedang bertempo. Kenapa mesti bahal pula? Nah itu adanya perdebatannya di situ. Majawazuru halan aula, maka bolehnya secara hal itu lebih utama dibanding bolehnya secara muajjal. Makanya itu termasuk ulama ada yang mengatakan sebenarnya ini salam ini dikatakan rukhsah. Kalau pakai logika, pakai kias, sebenarnya salam ini kada sah. Karena salah satu syarat jual beli ruqyatul mabit. Dalam salam ini kita kada melihat baiknya kan belum ada. Nanti karena tanggungan si muslim lain mewujudkan benda itu ya kalau pada waktu itu. Sebenarnya kada sah kias aula kias jali. Tapi karena ada nas dalil rukhsah penganan orang supaya tukar nang kada tempatnya bendanya nih, maka diperbolehkan salam itu meskipun ada goror tadi.
Nah mestinya asal ada sah, sah boleh karena dalilnya ada. Online itu Pak, online. Online. Mulai barangnya Jakarta. Apa nih Bang? Jual online. Jadi jual online. Tadi kita kan mau kembali sigot salam tuh. Mungkin kita kada pakai sigot salam tadi kan tahu ada khilaf. Nah, permasalahannya nanti di syarat menyerahkan rok sumbangnya itu namanya online. Dalam akad salam, andai kita ikut mengatakan salam tadi, nah walaupun lapas baik tapi hukumnya salam, andai ikut pendapat itu. Tapi dalam baik salam itu disyaratkan qabdu roksil mal, qabdon hakikian di majelis. Ini online tuh kayak apa kita qabdu roksil mal mengacak roksil mal kayak apa secara hakiki katakannya tuh. Bahasa itu katakan ulah qabdu itu ya. Caranya hakiki mau baca sih banyak kan. Maka sebenarnya kalau jual beli online itu, kalau mazhab Syafi'i pendapat yang paling azhar itu kada sah. Karena baik termasuk baiul ghaib. Jual beli benda yang kada dilihat. Bahkan kita mau ketat Syafi'i inilah itu dalam kitab At-Turmusi, Hasyiah At-Turmusi, salah satu syarat jual beli kan ru'yah. Ru'yah itu harus dengan mata langsung. Maka kada sah jual beli orang berkacamata. Ulun. Meskipun dengan berkacamata lebih terang. Maka orang yang ada halal di matanya atau orang buta itu harus berwakil. Itu mazhab Syafi'i, qaul Azhar. Nanti ada kaum qabil Azhar yang mengatakan jual beli gaib itu sah, cuman kada sah. Ada kejadian gitu, bibinya. Aku dia lagi bukan kacamata aja dia. Ganda waktu itu. Benar. Nah kan lalu kita lihat kan kaca. Ganda waktu itu kacamata. Nah ulun melihatnya, ulun melihat dia kan melihat kaca kan? Melihat kaca kan? Bukan melihat mabih kan? Nah itu cara pikir kayak itu nah. Kuatnya gitu. Jadi kalau hendak sah secara mazhab Syafi'i kayak Pak, datangkan barangnya, buka, lihat, hanya katakan. Hanya akad-akad. Amun kada hendaknya itu ribet, pindah ke mazhab Maliki dan mazhab Hanafi membolehkan jual beli gaib asal mensyaratkan khiyar ru'yah. Dalam mazhab mereka ada istilah khiyar ru'yah. Mazhab Syafi'i kan khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu bisa si pembeli ini membatalkan kalau sudah melihat barang. Itu khiyar ru'yah. Itu ya solusinya lagi. Ada pin pak yang dorong mana Oh, lu jarang betul online. Kalau saya dari guru-guru sampian kan dorong mana? Awal itu ada bakatnya sesuatu yang kadang mungkin dihindari. Iya. Perkembangan zaman kayak ini gitu nah udah. Ya Allah, artinya dulu deh. Kebanyakan kemungkinan tuh. Gue ini presentasinya antara jual beli online lawan jual beli bisa sponsor. Bisa lah. Kemungkinan bisa lebih banyak jual beli. Jadi kita ibaratnya harus memberikan solusi yang masyarakat tadi jangan saja mengambang gitu kan. Nah, intinya Kalau ulun ini kan dan guru-guru kami ini, kebanyakan guru ulun itu lebih ke manhaj yang memudahkan. nah, Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa tara aisarahuma ma lam yakun isman. Hadis sahih dan Muslim kan. Nabi tidak diberikan pilihan di antara dua hal kecuali sini milih yang paling mudah selama kada dosa. Tapi kan dosa dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab yang ada. Ya Fatihah Imam Malik jelas. kan tahu, macam sampean ya Allah, mana sampean tahu. Ini tadi mengambang gitu apa ya? Cuman kalau ulun pribadi kalau bisa mengusahakan untuk berikhtiar, ulun usahakan. Mau kada kau lagi ya sudah itu. Adanya mazhab lain akomodir. Nah, makanya mau amalah ini sebenarnya kalau kita ngaji Syafi'i aja itu sulit sebenarnya. Banyak hal-hal yang kita sering gawi, tapi itu kasar mazhab Syafi'i kan cocok. Nanti kita teruskan nanti ada contoh lagi. Kemudian apa aja Sidin? Syurutul muslampeh. Muslampeh ini berarti apa? Barangnya atau mabik lah, mau dijual beli lah. Khamsatu syurutin zaidatin, ada 5 syurut yang bertambah.
ala syurutil mabi'il mutaqaddimah, atas syarat-syarat mabi' yang telah lalu. Yang pertama ayyakuna madbuton bisifah. Mabi' atau muslam itu harus bisa didobit, apa dobit lah, dijelaskan dengan sifat. Aku aja hendak menukar ikam lah, tukar jin, bukan apa? Apa mensifati jin lo ya? Menukar barang lah, ini sendiri karena tahu sifatnya, karena kawan harus bisa dimadbut, dobit, bisa indibat. Apa patokannya? Bihaisu tapi jahalatuhu, sekira mulinya menyebut sifat itu jahalah orang ini hilang, tidak tahu itu hilang. Oh paham aku itu anak ikam. Wayadkuru, maka sebutlah tulahu, panjangnya, misalnya panjang, wa ardahu, libar, wa jinsahu, jenisnya, wa waznahu, timbangannya, wa ghairu dzalik. Biasanya bukan HP, misalnya HP merek apa? Samsung. Apa ukurannya mungkin lah, nanti gitu lah orang space HP, layarnya apa misalnya. Kamera tuh mempengaruhi orang lah. Kamera tuh kadang mempengaruhi harga biasanya, karena kebanyakan binian ini kan kita tuju foto, selfie. Jadi itu biar bisa mengkias-kiaskan aja, menang biar ulun jujur kada tapi paham sempat tukar nang elektronik, tukar motor atau dikiaskan. Mun hendak tukar motor, kira-kira apa nang dijelaskan harus motor tuh ketuk apa? Honda kah, Yamaha kah? Mau di hulu sungai Honda beratan ya. Honda kah, apa kah? Beat kah, apa kah? Ukurannya keluaran tahun berapa? Bahkan kalau misalnya perlu dijelaskan nang mulus kah, nang ada lecet kah? Second kah? Baru ah. Itu dibahasakan itu. Kalau kita dalam salam kadang menyebut baik adanya, misalnya tukarakan aku baras ini kadang menyebut kualitas apa, maka yang dibawa ihmalnya itu kepada yang paling baik. Itu dalam aku muhin. Maka harus disebut itu, harus disebut. Wa amal asya'ul lati la tandabitu bisifah fala yasihhu salamu fiha. Sesuatu yang tidak bisa didobitkan, didefinisikan, apa disifatkan dengan sifat, maka itu ada salam dengan itu. Sesuatu yang ada bisi, negara kau ditimbang takar kadarnya ya kan itu. Yang paling baik disebutnya tidak begini nih ya. Oh. Nah, yang kedua syaratnya ayyakuna jinsan lam yahtalit bi ghairihi. Mabe atau muslampeh itu jenis yang tidak tercampur dengan selainnya. Artinya mun tercampur itu kita kada tahu membedakan. Kadarnya itu kan apa? Indibat caranya kada tahu madbut. Contohnya kayak apa? Fala yasihu salamu fil asya'il mukhtalaqah allati tatakawwanu min ajnasin maqsudatin. Benda-benda yang terbentuk dari beberapa jenis bahan yang memang maksudah yang dituju, goiri mundobitoh, yang tidak bisa ditakar, dianukan sifat-sifatnya. Kal harisah itu gandum dicampur banyu, dicampur macam-macam bahan-bahan sehingga jadi makanan bubur gitu. Bubur harisah karena itu kan beda. Itu kan kalau kita melihat gandum, aku nukar harisah aja. Harisah itu gandumnya berapa persen? Nah, bisa lah kan nang harisahnya itu nang gandumnya itu kira 100 buah ban putir. Kan kali gitu. Izzatul wujud, maka ada sah. Salam dalam hal itu ada sah. Nah, kharaja bihi ma idza kana murakaban min jinsaini mukhtalifaini wa mukhtalifaini wa yumkinu dabtuha fayasih. Nah, beda kalau misalnya benda itu atau sesuatu itu terdiri daripada dua jenis yang berbeda yang dicampur tapi mungkin untuk didobit, Deskripsi kan dobit kah? dideskripsikan, disifati dengan ukuran atau sebagainya. Contohnya misalnya kalau didobit nukar baras jagung, kan orang jual baras jagung di Madura tuh ada baras jagung, jadi beras dicampur jagung. Nah, itu kan bisa jadi dobit, jagungnya sekian kilo, berasnya sekian kilo, meskipun muktalif.
Nah, kalau bubur harisa itu kan kayak nang kena nang uyahnya sekian kali kita. Nah, apalagi karena syarat yang ketiga ini Allah tadkulahu ay la tamassahu annar. Syaratnya kemudian mabe atau muslampeh tidak disentuh api. Artinya kalau umpat kaul ini pesan catering kada sah. Pesan kekering gitu nih. Umpat kaul ini Cil aja, ulun masakan masak habang 20 kursi. Kena gasan malam ini mahaul. Duitnya sekian. Kada sah. Karena masak habang terkena api. Kenapa? Li'ihalatihi kal masyuyat itu apalah? Ada yang tahu lah. Panggang ya. Nah, karena ada ihalah itu berubah. Ayam nang dimasak habang kan asalnya ada abang kira abang gitu kan. Wal matbu dan dimasak fala yasihu salam biha. Dan kenapa alasannya kalau masakan itu berkawan? Karena tidak bisa indibat, tidak bisa mendobit kadar apinya berapa. Aku aja nukar masak habang, cuma masak habang yang apinya itu sekian. Kalau mendobit, sehingga menurut kaul pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i ada sah. Tapi dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali punya kaul pendapat sidin mengatakan sah salam dalam makanan nang kena api, karena itu sudah di hajat orang, sudah kebanyakan orang gawe gitu. Ini punya hajat apa? Ya kaulnya ya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bisa dibuka di bab salam. Kalau hendak kaul yang utama nih kayak pemakalan nih ya. Ini caranya nih. Maka caranya jangan angkat salam dulu. Cil, berapa biar menjual 20 porsi abang ya. Kalau nasi-nasinya mau anggap berapa tuh? 500.000 misal. Biar berapa biasanya DP-nya kan gitu. Setengah berarti 250. Nah kayak ini aja. Ini kalau ini lain angkat, kita lain angkat jual beli aja lain angkat salam nih. Ini tahu dia ya lo. Ini 250 nih sifatnya orang injamin ke pian. Ini pinjaman sagang pian. Tukarkan ini segala macam bahan-bahan. Sudah. Esok kita ambil ya lo. Kan tadi ada sesuai perjanjian. Nih barangnya. Nah, kita lihat barangnya nih. Jadi bayul ain lo tadi bayul melihat nih. Nah berarti ulun tukari istilahnya seharga 500.000 julung 250 nanang hutang upi hutang ulun nampian nang 250 itu ulun kasih ke pian. Nah itu gak membayar ini. Itu cara supaya nang ikut kaul ini. Tapi yang hendak nyaman emang Ghazali ya sudah. Cuma cara menghilang supaya anu. Kada jadi orang berpikir macam-macam hal. Karena kada tentu acilnya paham ya. Dia paham. Nah, kadang kayak itu masalah fikih itu. Yang keempat Allah yakuna muayyana. Syaratnya muslampeh itu jangan ditentukan. Sebelum ini kita perlu menggariskan dalam jual beli itu ada istilah bai'ul ain, ada bai'ul zimmah atau bai'ud dain. Bai'ul ain itu menukar barang nang mabeknya itu kita tentukan muayyan. Datang kepada Cil, aqua ini berapa? 1.000. Aqua ini ulun tukar seharga 1.000. Berarti ini namanya bai'ul ain. Karena ini muayyan ini. Datang biar ke warung. Cil, rokok Sampurna ada rokok Sampurna berapa Cil? 10.000 mungkin 10.000. Nah ulun tukar nilai 10.000. Tapi pian kada menentukan rokoknya nama mana, acilnya nama ambilakan. Misal bai'ul masuk di zimah itu. Nah dalam bai'ul ain saman itu boleh hutang. Tapi dalam bai'ul zimah atau bai'ul dain itu tidak boleh hutang. Jadi pian kayak nukar rokok. Ada surya lah, ada jadinya. Ulun sebuting surya 10.000 kalau ambilkan acilnya. Kita kan menentukan suryanya mana diambilkan, tapi ulun berhutang akilah ada sok. Kenapa ada sok? Ini dalam mazhab Syafi'i disebutkan termasuk larangan Rasulullah SAW.
Nah Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Nabi melarang jual beli kali dengan kali. Kali itu hutang dengan hutang. Mana hutangnya? Surya itu kan hutangnya Acil untuk mewujudkan Surya tadi. Meskipun di majelis itu jadi nyolong. Kita berhutang juga sama ini hutang juga. Berarti di sini terjadi tukar hutang dengan itu kada boleh. Banyak kalau kita tegawi kayak ini. Nah itu di buku atau mustahjirin disebutkan kebanyakan kita di masyarakat memang terjadi nambahin mau masuk bizimah. Nah kayak ini tadi, nah kada munsat kayak tadi. Munnya anu kan guru memotong lah ulun lah. Misalnya kan terjadi kayak itu juga. Jadi kan nukar rokok aja 10.000. Ya. Jadi diambilkan rokok lihat ya. Ambil rokoknya ulun hutang nang ninih. Nah kayak apa itu? Tapi kan tadi akad yang sebelumnya nukar rokok. Iya. Oh. Jadi punya anak ya ini bahasanya. Cil, ada rokok lah Surya ada. Ambilkan mau dulu. Ambilkan. Nah nang ini nah ulun tukari tapi ulun hutangi. Ya. Masalah ini mau kita jelaskan ke masyarakat umum. Kalau pengalaman juga itu orang kada ketujuh. Bujur. Makanya di Banjar ulun senang benar ada majelis muamalah kayak ini. Karena jarang sudah di Banjar tuh apalagi mengaji muamalah kayak ini. Orang itu ketujuh mengaji padilah, masuk surga katanya loh. Amat pikir ini apalagi masalah Nur Muhammad Kadim ngomong gitu. Amun masalah begini tersangka berataan haram kadesah ya sudah pikirnya. Nah itu memang terjadi. Coba biar padahkan kalau orang nang kada mengaji pastinya protes. Aku bayar juga tuh kenapa jadi haram? Jadi patokan haram itu kadanya bayar kada bayar. Mun bayar kada bayar judi itu bayar juga haram ya hukumnya. Akadnya cocok kada. Itu kayak itu. Jadi kita menjual beli nang apik itu mesti tadi wajib harus kalau jual beli jima saman kita harus dijulung. Adalah mazhab yang meringankan. dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh Syekh Wahbah Suhaili Jasidin dari 4 mazhab itu mazhab Maliki dalam jual beli zimah deh dain kayak nih itu masih memberi tempo 3 hari untuk membayar sama 3 hari harus disebut 3 hari tapi itu mazhab lain jumhur mengatakan kada boleh saman atau rasul itu mesti tunai ini tadi Allah yakuna muayyanan ka ayyakul aslamtu ilaika hadhihi darahim bi hadzal ta'am. Aku salam kepada engkau dengan ini dirham, ini beberapa dirham dalam ini makanan. Salah? Kada sah. Kenapa? Karena kan nangarnya salam itu muslampehnya itu harus utang. Amun sudah air, apalagi disalam kan itu jual beli air aja udah. Disambat jual beli tapi yang kada sah kan lapatnya salam. Disambat salam kada sah karena mabiknya ini sudah ditentukan. Sedangkan salam itu untuk benda-benda yang mabiknya itu kan di tempat kada dilihat. Itu maudhu salam itu. Haitsu ayyana muslampe wa huwa hadzal ta'am fa hadza la yasih. Kan gitu. Yang kelima Allah yakuna min muayyan. Dan tidak dia itu sampai itu dari sesuatu yang muayyan. Kalau tadi kan muayyan, kalau min muayyanin. Ka'ayyakul aslamtu ilaika hadhihi darahim bi sa'in min hadzal ta'am sifatuhu kada wa kada. Aku salam kepada engkau dengan ini dirham, ini beberapa dirham, anggap 5 dirham. Di dalam satu sok dari ini. Datang contoh warung beras. Cil, ulun salam lawan pian dina. Salam misalnya. 20.000 dalam menukar 1 liter misalnya beras unus dari ini. Dia menunjuk ininya. Meskipun 1 liter tadi kan kita kada jimat itu kan kada menentukan. Cuma dari ini, dari nampian tunjuk nih nang bahandak kada sah hukumnya. Karena min muayyanin kan. Iya.
Tetapi kalau idza qala min ta'amin sifatuhu kadza wa kadza fayasih walau kana amamuhu misluhu. Kalau ia mengatakan, "Cil, salam nahurun rupiah 20.000 dalam menukar satu sok, misalnya 1 liter beras kunus, sifatnya kadza wa kadza wa kadza." Dari sifatnya kadza wa kadza. Sok meskipun ia sifatnya di hadapannya. Apa bedanya? Kalau nang tadi mentakin. Kalau nang ini ada mentakin. Nah, itu tadi katanya. Syurutu sihhati aqdi salam samaniyah. Lihatlah. Syarat sah akad salam 8. 1 ayat sifat muslam bih ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bisifat allati yaqtalibu bihal ghurab. Si muslampe itu atau mabit adalah itu harus disifati oleh si muslim setelah menyebut jenis apa nau itu lebih pada jenis lah, sifat yang berbeda-beda orang menginginkannya. Jadi sifat-sifat yang disebutkan itu harus sifat-sifat yang orang tuh kadang berpikir hendak menukar barang tuh gara-gara sifat itu. Kal ilmi wal jahli, seperti ilmu dan jahil. Ini dalam contoh budak. Biar menukar budak kira-kira sesuai sifat. Kalau hendak menukar budak 20 kali perintah hanya digawe atau ini contoh bahari lah. Budak itu kan ada nang pintar, ada nang jahil. Menyebutkan sifat pintar dan jahil itu perlu karena orang berpikir hendak menukar budak itu pertimbangannya. Maka harus disebutkan budak nang pintar, nang sehitung misalnya. Bikhilafis sifat allati la yaqtaliqu fiha al-gharad. Beda dengan sifat-sifat yang keinginan orang tuh kan ada sama aja, orang berada ketujuh aja. La yaqtaliqu bil gharad kalauni seperti warna. Fala yajibu dzikruha, maka ada wajib menyebut warna. Amun amah atau pakai Di footnote-nya itu disebutkan di footnote yang di bawah adalah fa in ikhtalafal gharad bil launi fa yajibu dzikruhu. Andaikan gorot warna itu orang juga jadi pertimbangan, wajibnya menyebut warna. Amah lah misalnya. Amah lah. Budak perempuan. Misalnya budak perempuan kan penting juga warna nih guru. Mobil kan biasanya pertimbangan orang nukar mobil itu kan warna juga kan. Nak warna Toscaga, warna Hiranga dan sebagainya. Yang kedua ayat qurafadrahu bima yanfil jahalah anhu. Harus dia menyebutkan kadarnya dari apa-apa yang bisa menghilangkan ketidaktahuan orang tentang barang itu. Fa idza kana mimma yuqalu fayadhkurul kail. Apabila benda itu nang musrafeh itu memang yukalu. Yukalu itu yang bisa ditakar, maka dia sebutkan takar. Wa idza kana mimma yuzanu, apabila memang timbangan, maka sebutkan timbangannya berapa kilo misalnya. Nah ini bedanya dengan bab ribawi. Kalau dalam bab ribawi sudahlah, bab ribawi sudah masuklah penjelasan. Bab ribawi itu kan syaratnya tahallul, takobut, tamasul kan? Tamasul yakinan itu harus sama. Emas segram, emas segram. Beras selitar, beras selitar. Kalau dalam bab ribawi, tamasul ini harus dengan kail atau wazan itu menyesuaikan dengan kail wazan zaman Nabi. Jadi kalau di zaman Nabi benda itu kail, maka tamasulnya harus dengan kail, kada boleh dengan wazan. Contoh gandum itu kan kita kiaskan kurma ke gandum. Beras ke gandum. Beras itu gandum itu zaman Nabi kail. Beras kan udah kayak sama tuh kayak gandum, maka hitungannya kail. Maka hendak menukar beras dalam ribawi adalah harus takar kail, kada boleh takar wazan. Beras 1 kilo ditukar dengan beras 1 kilo kada sah. Meskipun sama 1 kilo, karena beras itu di zaman Nabi pakai patokan Nabi kail, berarti 1 liter dengan 1 liter. Dalam ribawi mesti seperti itu. Dalam bab salam itu kada masalah sebenarnya. Nah, itu beda. Jadi yang harusnya kail bisa jadi tukar wazan, beda. Kalau dalam ribawi harus gitu, harus sama. Nah, ini bedanya. Patokan kail dan wazan itu apa? Kail itu benda yang lebih kecil daripada kacang lus, katanya dibikin. Lus itu kayak apa lah? Kayak
Yang hijau. Kacang hijau kan sekitar ya udah kayak gitu. Ya kayak baras lagi. Nah itu namanya makil namanya, benda yang ditakar. Mun lebih ganal pada itu maka mauzun, bukan salah, bukan mangga sekitar gitu. Mangga selitar kamu lah ada kawa ya loh. Bukan semangka aja lah selitar. Ada kawa selitar. Durian bang. Durian selitar kawa. Jadi kecuali kurma lah. Nah kalau kurma meskipun lebih besar daripada lus, itu karena ada nas di zaman Nabi kurma itu makil. Sehingga kurma itu ditukar dengan makil. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya benda itu kan benda menempati tempat yang banyak ronggangnya. Mangga itu kan mau kita adak, mau kita pakai makil kan banyak ronggangnya. Nah itu kan ada kawa pakai makil. Jadi mau nyakian salam enggak, berarti di kilo. Semangka jangan peliter. Minumnya kilo. Nah itu. Itulah. Cuman menyonokar baras, aku salam mereka baras 1 kilo boleh. Tapi kalau dalam pribawi jadi kada boleh. Baras mesti dengan makil seandainya. Kemudian zikru waqti mahilihi. Mahilihi idza kana muajjalan. Menyebut waktu mahili itu adalah waktu temponya. Jikalau memang salamnya ini muajjal itu apa tadi namanya nyebut tempo. Kapan waktunya harus jelas. Waktu taslim, waktu penyerahan. Wa amma idza kana halan fa indal aqdi. Nah, apabila hal kadang menyebut tempo jadi akad itu Bang Biro. Ya kayak tadi terkadang kita bisa mempraktekkan menukar rokok tadi. Cil, sampurna adalah berapa 10.000. Lu kisah ya tahu rokok juga kan. Sampurna 10.000. Nukar. Aku salam itu hitungannya pakai kaul tadi mengatakan dia ya. Maka syaratkan ini harus dijulung di situ. Ayakun wujudan indal istiqaqi fil ghalib. Syarat berikutnya mabi atau muslameh itu harus ada ketika memang sudah sampai tempo istiqaq menurut ghalib itu biasa. Fala yasih salamu fi rusabi fi fasusita. Maka tidak sah salam rutab. Rutab itu kurma kurma muda. Di masa musim syita. Syita itu musim dingin. Idza kana maqbudan fi dzalika waqti. Jikalau memang inya tidak di waktu musim dingin itu. Kebiasaannya orang panen rutab itu di musim panas. Rutab kurma itu baru bisa berbuah di musim panas. Kada kawa berbuah di musim dingin. Sehingga menurut salam menurut jatuh. Tapi karena pas musim dingin, tidak ada kawa. Atau misalnya kan musiman. Aku musimnya biasanya bulan Agustus misalnya. Kita salamnya di bulan Agustus. Nah, itu kan kebiasaannya kan tidak, maka kada sah. Kecuali memang bisa memang kada musimnya ya loh. Wah ini kan mangga, durian itu kan kada musim-musim ini. Iyalah, dia menunggu durian kan kada musimnya kalau. Itu kan karena orang pertanian itu kan rekayasa genetik aja. Jadi bertani itu bisanya buah itu tumbuh meski kada musim. Durian itu nang montoknya kan tuh bisa tumbuh terus meskipun kada musim. Mau memang ada benda itu di waktu-waktu nang kada musimnya, maka boleh salam. Aku udah sebujur. Apalagi dalam kasturi musim lah. Kada kemarau panjang. Nah, aku aja salam nih kan kasturi 1 kilo. Tapi pas musim hujan, itu kan jarang kan tidak. Jarang sering kandidatnya ya loh, maka kada kawan. Salam di situ. Zikru maudhi'i qabdihi. Nah, ini masalah menyebut tempat serah terima. Bayanu makani taslim, menjelaskan tempat penyerah terimaan. Ini ada tafsir. Nah, tafsirnya agak ribet. Tapi takrirat ini nyaman lah karena dirincikan. Kalau kayak di kitab-kitab di Anas itu kadang ribet membaca. Tadi ingat lagi rincian pertama. Nah, ini nyaman dirincikan. Apakah wajib menyebut tempat kita menyerah terimakan? Umpama kita salam kasturi tadi, perlu disebut diserahkan di jalan ini rumah si Ano. Dilihat dulu. Idza kana mawdi'ul aqdi ghairu salihin lil taslim, wajib bayanuhu mutlaqan, sawa'un akana bihamdihi
mu'natun amla wa sawa'an akan salam halal am muajjalan. Bila tempat akadnya itu tidak layak untuk serah terima, maka wajib menyebut tempat secara mutlak. Baik ada biaya ke sana menjulungnya atau tidak, baik hal atau muajjal. Contoh, datang di pasar, terdapat di pasar awan lawas satu lebih ya, sidang pedagang baras, ulun pesan salam lawan pian menyediakan 2 ton atau 2 kuintal baras. Tempat akadnya di pasar, di warung Tasik lagi berokok juga kan. 2 kuintal baras lah, aku salam lawan ikam misalnya nih, harga 2 juta misalnya. Nah itu mau kada mau harus menyebut harus tempat. Kenapa? Karena kada mungkin menyerah terimakannya di tempat akad itu. Hibah orang aja. Nah tempatnya kena di gudang ulun. Nah kan layak kalau gudang di jalan ini waktunya ini. Dah baik untuk menuju gudangnya itu perlu ini atau kada. Misalnya gudangnya di rumahnya sekali kan semua biaya ya lo. Gudang kan di mana aja? Di Jawa. Nah kalau di biaya itu ya lo. Nah itu harus disebutkan tempat menjulungnya itu. Nah baik hal atau muajjal. Yang kedua, idza kana al-mawdi' sholihan litaslim. Nah, sekarang kalau tempatnya itu layak bisa terima ya, Pak. Nandur. Ini kita kasih apa ya? Tinjauan. Lihat. 1, idza lam yakun lihamlihi. Nah, kalau untuk menyerah terimanya itu kada perlu biaya, tidak wajib lam yajibil bayanu mutlaqan, tidak wajib menjelaskan tempat secara mutlak baik hal atau muajjal, tidak wajib. Bisa aja datang ya ke toko ya lo. Ke toko itu kan bahasa kita ya nukar rokok nih, salam mengulah rokok 2 pak saja 20.000 misalnya ini. Kira-kira mau 2 pak itu dalam toko itu bisa aja kalau diserah terimakan. Itu kan wajib menyebut tempat baik hal baik muajjal, karena tidak ada biaya ya kan. Tinggal julung kan. Nah, ya misalnya di mana aku menjulung ya? Di Jawa. Nah, wah kita tiketnya ke sana ya. Yang kedua, idza kana li hamlihi mu'nah. Kalau dalam menyerah terimakannya itu perlu biaya. Nah, itu ada 2 keadaan. Idza kana halal lam yajibil bayan. Bila akadnya itu hal, kada wajib menjelaskan tempat meskipun ada biaya ke sana. Jikalau idza kana muajjalan, jikalau muajjal wajib bayan, wajib menjelaskan tempatnya. Kalau dia ini ada muknahnya, ada biaya mengantar ongkirnya gitu. Wa idza lam yajibil bayan ta'ayyana mawdu'ul aqdi mawdi'an litaslim. Amun kada bayan tempat, maka yang jadi tempatnya adalah tempat apa? Akad itu serah terimanya. Mawdi'an litaslim. Malam yu'ayyina ghairahu, selama kedua akidain itu orang nambah akad itu tidak menentukan tempat selain tempat itu. Di situ juga julungnya. Nah, yang keenam syaratnya ayakuna saman makluman. Samannya harus maklum atau ra'sul mal. Berapa harus tahu. Yang ketujuh, qabdu ra'sil mal fil majlis. Qabd apa? Serah terima ra'sul mal itu ada di pada majelis. Aila budda ayak bidul muslim ilai ra'sal ma minal muslim qabla tafarruq. Tidak boleh tidak harus si muslim ilai tadi mengacak mengambil saman atau apa tadi muslim apa ra'sul mal nah sebelum berpisah lawan si muslim di majelis akad. Fa idza tafarraqa, bila keduanya berpisah qabla qabdi, sebelum diqabd batal salamnya. Jadi dalam akad salam itu ra'sul mal harus sudah serah terima. Umpama sudah diserah terima, misalnya nih, ulun salam sudah lampian rokok 2 pak tadi. Pian terima duitnya 200.000. Ujar pian, rupanya pian ini diisi hutang dah ulun 200.000 sebelumnya. Ujar guru Lutfi, nah 200.000 nih, membayarkan pulang biasa hutang aku. Boleh. Asal sudah ada dikacak di tangan dulu. Di kober harus diterima. Anta perkara pian membayar hutang pulang ke ulun kan apa itu apa, tapi syaratnya harus di kober. Nah, mina muslim kober.
Yang kedelapan ayakunal abdu munajjazan. Akadnya harus munajjaz. Munajjaz itu ghairu mu'allaq. Mu'allaq itu apa namanya itu khiyar, syarat. Kan kalau bab khiyar itu ada khiyar syarat. Kita aku ini hendak menjual motor ini nah. Harganya 5 juta. Cuman mengarahnya si bae ini ragu-ragu menjual, sebenarnya kepepet aku nih. Kadang-kadang aku menjual sebenarnya. Tapi kawalan kamu nukarkan dulu karena 3 hari. Ya kan hias syarat 3 hari kalau aku beri waktu juga 3 hari nah. Kalau memang jadi ya lo. Memang kada jadi kena aku padai ada duit baru misalnya. Kada jadi aku menjual ini 3 hari batasnya hias syarat. Dalam jual beli boleh, tapi dalam akad salam kada boleh hias syarat. Kenapa? Makin goror. Aku aja salam lebihan lah rokok misalnya 2 dus 224 200.000 tapi berpikir mau dulu aku lah kena hian syarat lah kita lah 3 hari kena kita mau jadi kadang ada makin goror bisa merugikan bagi si penjual bisa merugikan bagi si pembeli nyata penjual pun dulu kada jadi ya lo sudah dimakan bakso ada duitnya tukarkan bini ya tukar ke bini sudah duitnya kada jadi dia aku salam aja boleh akan pulang itu dalam salam tidak ada. Kama qala sahibu safati subat asyartu kaunuhu munajjazan wa an yuqbadu fi majlisi sa'irus aman. Syaratnya kaunuhu munajjazan itu harus munajjaz tidak ditandai wa ayyuqbadu dan diqabad fil majlis di dalam majlis semua sama. Nah ini terakhir apa bedanya tadi kalau kita ikut pendapatnya Imam Rafi'i Syafi'i ini adalah kan mengatakan kalau lafaznya baik maknanya salam hukumnya baik. Kila mengatakan lafaznya baik maknanya salam hukumnya salam. Apa beda hukumnya antara baik dengan salam? Kalau baik tapi pepesan gini itu sedikit aja bedanya sama salam. Bedanya kalau dalam akad salam Roksul mal atau saman harus keseluruhan dijulung. Harus keseluruhan. Tidak. Ini lebih persik. Kalau dalam baikul maksud bisimah tadi, baikul maksud bisimah tentang Imam Syafi'i ini tadi, itu cukup mentakyin sudah sah. Mentakyin roksul mal. Yang ini tadi menukar rokok. Adakah rokok? Surya. Ada Aku nukar rokok lah Surya sebuah dus ini duitnya ini duitnya ada wajib menjulung semuanya tapi sudah ditakyin ini duitnya jadi kita ini julung itu bedanya. Nah kedua bedanya kalau dalam baik maksud bizimah kayak ini tadi boleh khiyar syarat kalau dalam salam kada boleh khiyar syarat. Nah jadi kita bisa aja melihat di dalam keseharian kita nih baik kah, baik masuk di iman kah, atau salam kah? Nah itu bedanya, sedikit ya bedanya. Cuman itu habis itu bisa ada. Kalau ada yang apa baca dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa hidayatan mursalin wa ilhaman wa tawfiqan farajin. Allahumma astur 'ayyadana wa 'ayyada mu'allimina 'anna wa la tajhab barakatihim 'anna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna